Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-29. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Sebagai manusia, banyak orang pasti ingin merasa aman secara finansial. Dan jika diberikan pilihan, cenderung ingin memiliki kekuasaan. Kenapa tidak? Karena melalui keduanya, manusia merasa memiliki kendali dalam hidupnya. Itu sebabnya banyak produk jasa yang ditawarkan untuk meningkatkan kemampuan finansial. Menjadi mapan tentu bukan hal yang buruk, sejauh itu semua dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan kesadaran akan kebenaran firman Tuhan. Sebagai umat percaya, kita juga perlu mengingat bahwa kehadiran kita di dunia ini dan iman yang kita miliki sekarang tidak semestinya menjadikan kita sebagai manusia yang egois serta hanya memperhatikan diri sendiri. Terdapat tanggung jawab sosial yang terintegrasi berkat penyertaan Tuhan. Kali ini, pemazmur memberikan penegasan mengenai penyertaan dan berkat Tuhan yang secara konsisten memenuhi hidup setiap orang percaya. Hal ini dia utarakan berdasarkan pengalaman hidupnya, sejak masa muda hingga tua. Bagi pemazmur, bukti penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidup setiap orang percaya bukan persoalan menjadi kaya secara materi ataupun berkelimpahan kekuasaan, melainkan ketika mereka mampu menunjukkan belas kasihan dan kepedulian kepada orang lain. Itulah sebabnya ia berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat." Syair yang muncul dalam ayat 25 dan 26 itu semestinya mengajarkan kita bahwa hidup dalam pemeliharaan Tuhan berarti kita bersedia menjadikan belas kasihan dan kepedulian sebagai gaya hidup yang mewujud dalam keseharian. Bukannya memusatkan diri pada pemenuhan materi ataupun hanya kepada keberhasilan semata. Pemazmur juga semakin memberikan kita bekal untuk membentuk keimanan yang utuh kepada Tuhan, yaitu pentingnya menjaga laku secara bajik di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami selalu berada dalam pemeliharaan Tuhan, dan biarlah juga kami mampu untuk mewujudkan belas kasihan dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama kami, terhadap lingkungan kami, sebagai gaya hidup yang nyata di dalam hari-hari kami. Karena dengan cara itulah berarti kami juga telah menunjukkan bahwa kami beriman kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.